sekalian, jumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari Minggu ini. Sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Juga terlebih lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus yang akan kita terima pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita akan naikkan pujian kita. Sering Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagaimana cara yang benar, tanpa seimbang, namun tetap percaya.
Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, hingga Engkau mengorbankan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, dalam kesempatan hidup kami, Engkau memberikan kami kesempatan hidup untuk kami mengenal Engkau, untuk kami membawa hati kami di hadapan Engkau untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau menguduskan kami, ampuni setiap kesalahan kami, kemelesetan kami di hadapan Engkau Bapa, agar di sisa waktu kami, hidup kami mampu menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami Bapa dapat menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah dari pujian, syukur, hormat kami pada pagi hari ini Bapa, menyenangkan hati-Mu Bapa, membawa dupa yang harum, menjadi dupa yang menyenangkan hati Bapa di hadapan Engkau Bapa. Kami menaikkan pujian kami, syukur kami. Terima kasih Bapa, perkenankan kami di hadapan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersukacita di dalam Engkau. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sama-sama naikkan pujian kita, sungguhlah hidup itu aja. Bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan, menaikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Tapi terus bersama Dia, sekarang hidup milik Tuhan. Yang Tuhan yang Tuhan, apa
Bapa, kami mau dengarkan kebenaran firman Bapa, dan firman menjadi tema dalam kehidupan kami. Dan kami akan naikkan pujian kami Bapa. Hanya hari ini Tuhan. Hanya hari ini. Haleluya. Hanya harimu
di surga, terima kasih kesempatan kami saat ini. Kami boleh belajar Bapa akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu hidup kami. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema hari ini kita berbicara mengenai menerima janji Allah. Saudaraku yang terkasih, banyak pengajaran sebelumnya bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu agung, Allah itu ya dan amin, dan janji Allah pasti terjadi dalam kehidupan kita. Pernyataan ini benar saudara, benar 100%. Tetapi kalau kita memahami pernyataan ini dalam konteks di bumi, maka kita akan banyak melenceng atau meleset saudara, banyak dikecewakan, banyak pengajar-pengajar yang mengatakan bahwa janji Allah pasti terjadi di bumi ini. Saudara, kalau kita belajar perjanjian baru, maka kita akan melihat bahwa kenyataannya janji Allah atas hidup kita, terutama atas saudara saya sebagai orang percaya, bukan lagi terjadi di bumi ini. Kalau terjadi di bumi ini, puji Tuhan, haleluya. Tetapi kalau tidak terjadi di bumi ini, gak apa-apa saudara, karena memang janji Allah atas hidup kita bukan terutama di bumi ini, melainkan di langit yang baru dan bumi yang baru. Di dalam Yesaya 65 ayat 17, 66 ayat 22, 2 Petrus 3 ayat 13, dan Wahyu 21 ayat 1. Tuhan menjanjikan langit baru dan bumi yang baru, dan Tuhan Yesus sudah mempersiapkannya. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 bahwa Tuhan Yesus sudah mempersiapkannya. Oleh karena itu kita jangan gelisah dan takut, karena kita punya tempat kediaman di kerajaannya saudara, di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita lihat para rasul, tidak satupun yang menerima apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar kita sebelumnya. Kekayaan, kehormatan, kemuliaan di dunia ini saudara, bahkan secara mengerikan mereka mati. Ada yang disalib, ada yang dibunuh saudara sebagai martir saudara ya. Kalau kita juga baca di Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-13, kalau di atasnya kita belajar bagaimana iman Abraham, Henok, Nuh saudara ya, diperhitungkan oleh Allah, dan mereka dengan imannya mereka berbuat sesuatu yang memang Allah kehendaki mereka lakukan. Mereka lakukan dengan taat saudara ya. Nah, di ayat 13 di sana dikatakan, dalam iman mereka semua ini, Abraham, Nuh, Henok dan sebagainya, telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kalau tokoh-tokoh saleh perjanjian lama dari bangsa Israel, bahkan tokoh perjanjian baru para rasul, tidak menerima apa yang dijanjikan Allah di muka bumi ini, mengapa kita harus mengklaim janji Allah agar terjadi atas hidup kita di bumi ini saudara? Ini menjadi pertanyaan yang kritis bagi kita masing-masing ya. Jadi kalau sampai hari ini saudara masih berharap akan janji Tuhan terjadi di muka bumi ini, maka saudara harus merefleksi ulang lagi saudara, apakah klaim atau pengharapan saudara itu tepat atau tidak. Pak, nggak boleh kak? Boleh saja saudara, boleh saja, dan kalau itu terjadi puji Tuhan. Tetapi kalau tidak terjadi saudara, jangan kecewa. Sama seperti orang-orang saleh di perjanjian lama, mereka pun tidak menerima apa yang dijanjikan Allah itu ya. Abraham bahkan merasa sebagai orang asing dan pendatang di bumi ini ya. Di ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan,
maka mereka cukup mempunyai kesempatan pulang ke situ. Jadi mereka punya kesempatan untuk pulang kembali ke asalnya, ya, kembali ke masa lalu hidup mereka, kembali ke kebiasaan lama mereka, ya. Tetapi tidak mereka lakukan. Ayat yang ke-16 dari Ibrani pasal 11, ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Ini luar biasa, yaitu satu tanah air surgawi. Tanah air surgawi, saudaraku, ya. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Yerusalem surgawi, kota Yerusalem yang luar biasa, ada bait Allah di situ. Sekarang Yerusalem surgawi, saudara, kota kerajaan, ya, kerajaan Tuhan Yesus Kristus, ya. Mari kita lanjutkan. Wah, ini bicara mengenai Yakub, Yusuf, Musa, saudara-saudaraku, ya. Berbicara mengenai banyak hal, saudara, tokoh-tokoh saleh ini, saudara, ya. Tetapi kita belajar dari salah satu tokoh, yakni Abraham. Dia merindukan tanah air surgawi yang bukan buatan manusia, saudara, ya, bukan buatan manusia. Nah, ini saudara, ya. Di ayat yang ke-39 Ibrani pasal 11 diulangi lagi tokoh-tokoh di atas itu. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Karena iman mereka memberikan suatu kesaksian yang baik tentang Allah mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tetapi mereka tidak menerima yang dijanjikan Allah di muka bumi ini. Di ayat yang ke-40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, posisi saudara saya sangat istimewa bersama kita, karena kita, saudara, mereka mempunyai suatu tempat yang lebih baik daripada dijanjikan Allah di muka bumi ini. Langit baru, bumi baru, saudara. Bahkan dulu tua-tua itu berasal dari bangsa Israel yang dipilih. Salah satunya Musa dan Elia yang menampakkan diri bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus di Gunung Tabor, saudara. Luar biasa, saudara, luar biasa. Karena kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, ya. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan, saudara. Artinya, karena orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh ambil bagian dan kota surgawi, ya, sebagai 24 tua-tua di kitab Wahyu, saudara. Nah, saudara dan saya adalah istimewa di mata Tuhan sebagai orang percaya. Tetapi syaratnya adalah bagaimana gaya hidup kita harus serupa dengan gaya hidup Yesus. Karena apa, saudara? Itu syarat satu-satunya, saudara. Kalau Yesus mengatakan haruslah kamu sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna, di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Itu berarti saudara saya harus mengenakan pikiran dan perasaan yang sekualitas dengan pikiran dan perasaan Allah, sepikiran dan seperasaan dengan Bapa, saudara, sepikiran dan perasaan dengan Tuhan Yesus. Atau dalam bahasa Roma 8 ayat 29, menjadi serupa dengan gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Itu syarat satu-satunya. Dan untuk itu sama seperti Yesus tidak menyayangkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi umat manusia, kita juga tidak menyayangkan nyawa kita bagi Tuhan Yesus. Dengan demikian kita memperoleh nyawa kita di kekekalan. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita merefleksi ulang atau memperbaiki cara berpikir kita sebagai orang percaya. Kalau Alkitab menjanjikan banyak hal di dalam hidup kita, maka ingatlah tokoh-tokoh saleh di perjanjian lama tidak mendapatkannya di bumi ini, dan mereka merindukan sesuatu yang lebih baik di kekekalan, di kota Yerusalem surgawi, saudara. Demikian juga para rasul dan gereja perdana di awal, mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mereka mati dengan cara yang mengenaskan. Mereka mati disiksa, mereka mati dibakar di tiang gantungan, mereka mati disalib,
mereka mati di gunung Algojo atau dicabik-cabik oleh singa. Oleh karena itu betullah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, darah dan daging kita tidak diterima di kerajaannya, ya saudara. Jadi jangan pusing dengan cara apa kita dimakamkan, dengan cara apa kita mati, saudara. Ya, jangan kita menghakimi kalau ada orang yang mati kecelakaan, orang yang jatuh di pesawat, tenggelam di kapal, ya, terbunuh dalam suatu pembunuhan, ya, perampokan, atau mati di suatu kecelakaan, atau dia terkena bencana alam dan mati secara mengenaskan. Lalu kita mengatakan pasti mereka dikutuk Tuhan, mereka punya dosa. Tidak, saudara. Perjanjian baru, Injil perjanjian baru tidak mengatakan demikian. Bagaimanapun cara mereka mati itu tidak penting, saudara. Yang penting adalah bagaimana hidup kita itu berkenan di hati Allah. Bagaimana saudara saya menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Dan cara satu-satunya adalah meniru dengan gaya Tuhan Yesus. Gaya Tuhan Yesus adalah apa? Spiritnya apa? Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya, saudara. Oleh karena itu kita harus melakukan kehendak Bapa secara presisi. Kalau minggu lalu saya mengatakan bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang Allah kehendaki, baik bahan dari bahtera, ukurannya, bagaimana bentuknya. Nuh mengerjakannya tepat seperti yang Allah kehendaki, sehingga persembahannya sebagai persembahan yang harum bagi Allah mendapat perkenanannya. Dan persembahan itu, hidupnya Nuh itu mengubah keputusan Allah yang akan membinasakan manusia selanjutnya. Allah mengatakan, aku menyesal dan telah membinasakan, dan Allah berjanji tidak akan membinasakan lagi, saudara. Luar biasa, seorang tokoh Nuh bisa mengubah keputusan Allah. Mengubah keputusan seorang raja itu suatu hebat, saudara. Kalau dalam tradisi Jawa, Sabdo Pandito Ratu, keputusan raja mutlak harus dilaksanakan, tidak pernah berubah. Nah, kalau Allah mengubah keputusannya hanya gara-gara seorang Nuh, mengapa? Karena Nuh melakukan kehendak Allah tepat seperti yang Allah kehendaki. Sebaliknya kalau kita belajar dari Musa, bagaimana dia tidak sampai ke tanah terjanji hanya karena dia tidak presisi melakukan kehendak Allah, saudara. Dia hanya seharusnya memegang tongkat dan berkata pada batu, hai batu, keluar air, dan air pasti keluar. Tetapi karena dia marah, jengkel dengan umat Israel, dia pukul berulang-ulang batu itu. Batu keluar air, bangsa Israel bisa menikmati air itu, tetapi ia tidak bisa masuk ke tanah terjanji. Itu perbedaannya, saudara. Dan Tuhan Yesus, Spirit Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa, saudara. Oleh karena itulah di Matius pasal 7 ayat 21 di sana dikatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Itulah gaya hidup Tuhan Yesus, dan itulah yang harus kita lakukan hari lepas hari. Dan setiap peristiwa, momentum-momentum, setiap masalah-masalah, pencobaan dan godaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, ketika kita diberi kesempatan, ada kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi saya tidak berbuat dosa, itulah keagungan Allah yang kita hidupi dalam diri kita, saudara. Dan itulah proses kita menjadi anak-anak kesayangan Bapa, saudara. Ketika kita ada kesempatan untuk membalas, tapi kita tidak membalas kejahatan orang seberat apapun, ini keagungan hidup kita, saudara. Ya, luar biasa kalau kita diberi kesempatan sebagai umat pilihan, diberi kesempatan untuk menjadi anak kesayangan Bapa di sisa hidup kita ini. Mari saudara kita berjuang. Mungkin kita tidak menerima janji Allah di muka bumi, tidak apa-apa. Saya juga sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi selain dekat dengan Tuhan. Hanya ingin melayani Tuhan, merindukan Tuhan, langit baru, bumi baru. Persoalan-persoalan membuat saya harus terus berlatih, saudara. Gaya hidupnya saya masih ada yang perlu saya bereskan, karakter saya masih saya bereskan, ya. Demikian juga saudara, mari kita berjuang sama-sama, saudara. Kita membereskan hidup kita, berlatih mempunyai gaya hidup Tuhan Yesus, berlatih mempunyai gaya hidup anak-anak kesayangan Bapa, berlatih mempunyai gaya hidup orang-orang yang berkenan di hati Bapa. Dan percayalah, janji Allah itu pasti terjadi di kekekalan, di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari saudara kita berjuang. Kita sebentar akan menerima perjamuan kudus, saudaraku.
siapkan hati kita. Kalau kita menerima setiap bulan minimal sekali perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus, ini adalah kesempatan istimewa agar kita merenungi spirit semangat Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang berkenan bagi Bapa. Di umur 30, saudara, bukan pada waktu dia lahir. Minggu lalu saya sudah bahas, dia baru dinyatakan dia berkenan di umur 30 tahun. Ya, perjuangan Yesus dengan ratapan, dengan air mata, saudara, tangisan, dengan doa, keluhan kepada Bapa. Kita juga berjuang, saudara, dengan ratapan tangis atas dosa-dosa kita. Mari kita tinggalkan beban dan dosa. Kita terus menghadap ke depan, menatap ke depan, mengejar yang ada di depan, mahkota abadi, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita, Bapak, Ibu, untuk menerima perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari, saudaraku, jika Tuhan ingatkan dosa-dosa, kita merendahkan diri, minta ampun. Hari-hari ini mungkin kita masih meleset, mungkin kita masih jatuh dalam dosa moral. Mari kita datang pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, Bapa. Ampuni kami, Bapa, jika kami masih jauh dari hidup sebagai anak-anak-Mu, Bapa. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau, Bapa, tetapi kenyataannya alih-alih menyenangkan Engkau, kami malah menyakiti hati Engkau dengan hidup yang seenaknya, hidup sesuka hati kami, Bapa. Ampuni kami, Bapa. Bapa, kami mau, Bapa, terus berjuang di dalam jalan salib Putra-Mu. Biarlah dengan roti dan anggur yang akan kami terima, Bapa, kami boleh ambil bagian di dalam jalan salib Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, di jalan penderitaan Tuhan kami, sehingga kami boleh juga ambil bagian di dalam kemuliaan. Terima kasih, Bapa. Berkati kudus, sucikan roti dan anggur ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sehingga ketika kami menikmatinya, Bapa, Spirit Tuhan Yesus ada dalam kami, dan kami ada di dalam Dia. Di dalam nama Yesus, ayahkan anak-Mu, Bapa, yang dalam melayani Engkau. Terima kasih, Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di jalan terjal berdebu, detak-detak langkah anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri luka, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Di jalan terjal berdebu, detak-detak langkah anak manusia, salibnya, tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri luka, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu ketika tepat, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu ketika tepat, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Mari kita angkat roti dan anggur dengan kedua tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan saat ini kami boleh menerima
tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Kau melayakkan kami Bapa. Biarlah ketika kami menerima dan menyantap tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh ambil bagian di dalam spiritnya, semangatnya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa, sampai kami menghembuskan nafas kami yang terakhir. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita ulangi doa yang saya ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Amin. Saudaraku, kita angkat roti dengan tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara-saudari percaya bahwa roti ini menunjuk pada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Amin. Kita menyantapnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Apakah saudara-saudari percaya bahwa cawan ini menunjuk pada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa-dosa kita? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur, saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kasih setiamu, keagunganmu Bapa, kudus, kudus
Ya Bapak, besar setia. Besar setia, sungguh besar Tuhan, besar setia, besar Tuhan, besar setia di sepanjang sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Benar Bapak, sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar kebaikan, sungguh besar pemeliharaan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas saat yang indah ini, saat yang agung dan mulia ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, belajar kepada firman-Mu. Kami boleh menerima terutama tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Bapak, sungguh bersyukur kepada Engkau. Ini hidup kami Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hidup kami, tubuh jiwa roh kami, pikiran perasaan kami, pimpin kami dengan kudus-Mu Bapak, agar kami senantiasa seiring sejalan dengan pikiran perasaan Bapak. Itulah pelayan kami sesungguhnya, yang sejati, yang berbau harum di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan pribadi, lepas pribadi, kami serahkan keluarga demi keluarga Bapak. Bila keluarga kami, boleh kami daftarkan dalam kerajaan-Mu. Kami daftarkan dalam kerajaan-Mu Bapak. Dalam Yesus kami serahkan juga usaha pekerjaan kami Bapak. Dimanapun kami melakukannya, bila untuk kemuliaan nama-Mu, pimpinan hikmat-Mu, bagaimana kami melakukannya yang terbaik Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga seluruh jemaat yang kami layani Tuhan. Kami daftarkan jemaat GSKI Nafiri khususnya dalam tangan-Mu, ke dalam kerajaan-Mu ya Bapak, di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh bersama-sama kelak kembali dalam kekekalan. Terpuji nama-Mu Bapak. Terima kasih. Kami serahkan juga gembala sekutu kami, pimpin dia Tuhan, berkati hidup Tuhan dalam saat pekerjaan pelayanannya, berkati keluarganya Bapak, kekuatan penghiburan, pemulihan hati jika ia perlukan Bapak, dan segala macam pencobaan yang ia alami Bapak, dengan kekuatan penghiburan senantiasa baru di dalam nama Yesus. Hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, sehingga apa yang ia sampaikan benar-benar Tuhan membuat kami bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa kami Indonesia, Presiden Jokowi, seluruh pemerintahan Kau berkati Bapak, pimpinan hikmat-Mu agar kami boleh Tuhan kembali mengalami terobosan di dalam bangsa negara kami ini. Juga kota di mana kami tinggal Kau berkati Bapak, pemerintah kota yang Kau berkati. Semua orang yang minta dukungan doa lewat kami Bapak, Engkau Tuhan yang memberkati pemulihan kesehatan, kekuatan penghiburan padanya Bapak, dan jika Engkau berkati melalui pemulihan mereka Bapak di dalam nama Yesus, memberkati usaha pekerjaan mereka dimanapun mereka berada, memberkati Tuhan juga mereka yang sedang dalam proses kehamilan dan melahirkan. Kau berkati Bapak di dalam nama Yesus. Mereka yang sudah sakit penyakit, Kau berikan juga kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami akhiri dan kami terima berkat Tuhan. Saudara terkasih, kita akhiri dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kasih Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan amin. Amin.